Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya, Kevin Evander. Di video ini, gue mau jelasin satu cara investasi saham yang sebenarnya itu paling minim atau rendah resiko. Tapi profitnya itu bisa optimal, yaitu investasi lewat ETF. Tenang, gue akan jelasin apa itu ETF, kelebihan dan kekurangannya, historical performance-nya seperti apa, kemudian ada jenis-jenis ETF apa aja, termasuk cara belinya di mana, tapi gue akan jelasin satu persatu ya. Nah, jadi sebenarnya Warren Buffett itu pernah mengatakan demikian, bahwa dia itu bilang, cara paling aman untuk investasi saham, tapi paling cuan, adalah dengan membeli indeks saham. Nih, gue kasih lihat dulu salah satu videonya Warren Buffett yang jelasin sepowerful apa sih investasi di indeks saham. So this time I went back, actually to 1942 when I bought my first stock as an illustration of all the things that have happened since 1942. We've had 14 presidents, 7 Republicans, 7 Democrats. We've had world wars. We had 9/11. We had the Cuban Missile Crisis. We have all kinds of things. The best single thing you could have done on March 11th, 1942, when I bought my first stock, was just buy an index fund and never look at a headline, never think about stocks anymore, just like you would do if you bought a farm. You just buy the farm and let the tenant farmer run it for you. And I pointed out that if you'd put $10,000 in an index fund that reinvested dividends, and I paused for a moment to let the audience try and guess how much it amount to, and it would come to $51 million now. Di video tadi, Warren Buffett jelasin ya, kalau dia invest ke index fund saat Buffett beli saham pertama kali di tahun 1942. Nilainya $10.000. Ternyata setelah 76 tahun kemudian, di tahun 2018, nilainya menjadi $51 juta. Itu artinya dalam 76 tahun investasinya sudah naik lebih dari 500.000 dengan pertumbuhan rata-rata 11,9%. So, what is ETF? ETF atau kepanjangan dari Exchange Traded Fund ini sebenarnya secara konsep sebenarnya adalah salah satu jenis reksadana. Tapi yang membedakan ETF dari jenis reksadana yang lain adalah ETF ini biasanya dirancang untuk menyamai kinerja indeks, komoditas, atau obligasi, atau sekumpulan aset tertentu. Makanya, kenapa beberapa nama ETF itu mirip dengan indeks-indeks saham yang terkenal? Contohnya kalau di pasar modal Amerika itu ada S&P 500 ETF, Nasdaq 100 ETF, Dow Jones Industrial ETF, dan masih banyak lagi. ETF bikin diversifikasi lebih gampang sehingga rendah banget resikonya. Kita bisa langsung investasi di ratusan saham hanya dengan satu kali klik. Jadi nggak harus pusing milih sahamnya itu satu persatu. Apalagi kalau misalnya uang kita terbatas. Mau beli 500 saham tuh gimana baginya, ya nggak? Nah, tapi di ETF konsepnya adalah meski misal kita bisa, let's say mau invest 100.000 atau $10, maka uang $10 ini akan ibaratnya dibagi rata ke saham-saham yang ada di dalam ETF itu. Which is hal ini tuh nggak mungkin bisa kita lakuin tanpa kalau kita menggunakan ETF. Nah, ETF juga termasuk instrumen investasi yang liquid karena bisa diperjualbelikan di jam perdagangan bursa. Jadi ETF itu ada harganya. Naik turunnya juga tiap jam bursa buka. Dan kalau kita mau beli atau jual, itu sama banget experience-nya kalau kita kayak mau beli saham biasa. Nah, poin yang paling penting lain adalah ETF ini adalah investasi yang bisa lebih murah dibandingkan investasi reksadana saham. Ya, karena tanpa ada manajemen fee dari ETF-nya. Bahkan dikatakan bisa biaya investasi di ETF ini tuh bisa 90% jauh lebih murah dibandingin investasi di reksadana biasa. Kalau gue bilang ETF ini tuh paket komplit banget sebenarnya. Resikonya rendah, nilai pembeliannya kecil, tapi langsung bisa punya ratusan saham. Biaya juga murah ya dibandingin reksadana, sehingga returnnya itu bisa lebih optimal. Dan kalau ngomongin return, kan return indeks itu jelas secara jangka panjang cenderung naik dari waktu ke waktu. Terus kalau ngomongin ETF nih ya, jujur menurut gue ETF-nya saham US ini lebih menarik dibandingin ETF dari pasar modal di Indonesia. Kenapa? Karena ETF di US itu udah lebih mature. Sedangkan di Indo, konsep ETF ini masih belum begitu populer. Nah, yang kedua, dari segi return, kita bisa coba bandingin aja secara historis kinerja dari S&P 500, kemudian kita bandingkan dengan kinerja saham IHSG selama kurang lebih 10 tahun terakhir. Nah, dalam 10 tahun terakhir, S&P 500 itu udah naik 176%, sedangkan IHSG cuma naik 62%. Itu artinya dalam 10 tahun terakhir, kenaikan S&P 500 itu bisa hampir 3 kali lipat ya, lebih tinggi dibandingin IHSG. Meski begitu, bukan berarti market Indo tuh nggak bagus ya guys. Tetap bagus, namun secara historis, pasar saham US memang masih lebih unggul. Tapi ya kinerja masa lalu bukan jaminan juga kinerja di masa depan. Nah, untuk beli ETF di saham US, sekarang instrumen ini tuh sudah hadir di Indonesia.
thanks to GoTrade Indonesia. Nah, di GoTrade Indonesia tersedia pilihan ETF-ETF unggulan di Amerika. Contohnya kayak ETF dari Vanguard yang sangat terkenal di US. Kemudian juga tersedianya ETF S&P 500 kayak tadi gue bilang, kemudian Nasdaq 100, kemudian ada Dow Jones, dan secara spesifik nih ya, kalau mau invest di ETF yang meng-capture semua saham US, regardless berapapun market cap-nya, itu kalian bisa pilih yang Vanguard Total Stock Market. Jadi ini cerminan kalau kalian misalnya beli semua saham di seluruh market US. Nah, investasi lewat ETF di GoTrade ini cocok banget buat kamu yang pingin investasi saham, tapi nggak mau pusing. Takut salah pilih saham dan modalnya masih minim karena kamu bisa cicil ETF di GoTrade Indonesia ini bahkan mulai dengan start $1 aja per pembelian. So, tunggu apa lagi? Segera kalian investasi saham lewat ETF di GoTrade Indonesia. Oke?